miliar. Ya. Om, hari ini mengadakan kegiatan apa nih, Bun? Ya, baik. Ini sebenarnya karena semangat kita yang sama menghadapi menjelang 100 hari kepemimpinan Prabowo Gibran yang jatuh pada akhir bulan ini. Dalam visi misinya, Prabowo Gibran memuat salah satunya adalah terkait pemberantasan korupsi yang hingga ke akar-akarnya di seluruh Indonesia. Makanya dengan semangat itu kita mencoba mendukung program tersebut dengan melakukan pelaporan terhadap terkait kegiatan yang ada di Kota Depok, yaitu pengadaan lahan untuk SMP negeri yang ada di wilayah Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, yang menggunakan anggaran tahun 2024 senilai 15,166 juta rupiah, miliar rupiah. Nah, semangat itu kita berharap supaya pemberantasan korupsi benar-benar dirasakan di seluruh Indonesia, khususnya di Kota Depok, mengingat hampir lebih dari 20 tahun Kota Depok sama sekali tidak pernah tersentuh oleh tangan-tangan KPK. Dalam hal ini tidak ada pemberantasan korupsi, tidak ada pejabat yang tersentuh oleh KPK dalam arti ditersangkakan atau dipenjarakan oleh KPK. Gitu, demikian. Bang, tadi sempat Ketua menyerahkan barang bukti nih, berupa apa aja tuh? Oke, di surat yang kita sampaikan adalah terkait adanya dugaan penyelewengan anggaran penyelewengan anggaran dan adanya praktek mafia tanah pada kegiatan pengadaan lahan untuk SMP negeri di wilayah Curug, Kecamatan Cimanggis. Bahwa sudah beredar dalam minggu-minggu ini bahwa bunyi rame di Depok bahwa di pengadaan lahan tersebut adanya mafia tanah yang bermain di situ, sehingga menyebabkan dugaan kerugian negara hampir mencapai 9 sampai 11 miliar rupiah. Yang uang itu kami yakini menguap kemana-mana karena kebutuhan menjelang tahun 2004, salah satunya adalah Pilkada Depok. Juga ada pointer-pointernya, yaitu salah satunya misalnya pengadaan lahan itu menggunakan anggaran dana pokir dewan, yang kita tahu sama sekali sampai sekarang kalau penggunaan dana pokir pasti ada bau-bau fee dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, lahan tersebut diakui oleh salah satu oleh bukan ahli waris. Ya, dalam hal ini justru ahli waris dianggap tidak ada karena Pemda membayarkan bukan kepada ahli waris. Nah, itu juga salah satunya yang jadi masalah. Terus adanya keberadaan mafia tanah. Kita punya bukti-bukti, semua itu kita rangkum dalam satu dokumen lengkap yang hari ini kita sampaikan ke KPK. Kan di media juga rame, ada di media sosial rame ada markup sampai 300-500%. Itu logikanya begini. Lahan itu milik ahli waris. Awalnya adalah namanya Lipengyang atau di yang KTP-nya itu ada Edi Suherman. Nah, asli pemilik lahan ini, Lipengyang ini justru tidak kelihatan, tapi yang muncul adalah tokoh bernama Titi Sumiati yang menerima langsung dari pemerintah kota pembayarannya atau ganti ruginya. Nah, padahal Lipengyang ini ahli warisnya itu masih hidup. Ada 2 orang, namanya Hendra, satu lagi perempuan, adiknya Herawati. Bukan ke dia jatuhnya pembayaran. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berhembus isu, bukan isu sebenarnya, fakta bahwa para ahli waris ini hanya menerima sekitar 1 juta sampai 1.300.000 per meter persegi. Tapi logikanya bayangin kalau 15,1 miliar untuk 4.000 meter, berarti per meternya sekitar 3.791.500 rupiah per meternya. Bisa dibayangkan marginnya. Jadi kalau ahli waris hanya menerima 1 juta sampai 1,3 dengan kondisi pembebasan lahan anggarannya adalah 15,1, berarti ada margin sekitar 2.791 sampai 2.921.000 rupiah, yang kira-kira kalau dikalikan 4.000 meter margin tadi yang 2.700 sampai 2.900 itu
bisa sekitar 9,9 miliar sampai 11,6 miliar. Yang uang itu disinyalir meluap, menguap kemana-mana, mengalir kemana-mana ke kantong untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Kita sebut saja misalnya unsur pimpinan di pemerintahan Kota Depok diduga menerima aliran dana ini. Terus salah satu calon wali kota juga menerima. Kita duga mengalir ke salah satu calon wali kota. Termasuk tentunya ya kepada para tadi mafia tanah yang terlibat. Bukti-bukti itu kita lengkap, bisa ditunjukin Ki. Kita bukti-bukti itu lengkap, dokumen yang kita sampaikan, ini dokumen yang kita sampaikan ke dalam ke KPK. Ini suratnya, ini surat dari Gelombang. Ini pelapornya, ada ketua dan sekretaris Gelombang. Nah ini identitas pemilik aslinya atas nama Lipeng Yang. Ini suami, ini istri, ini Lipeng Yang. Ini asli pemilik lahan. Ini asli pemilik lahan. Ini asli pemilik lahan. Ya, Lipeng Yang. Ini diperbesar. Ya, ini Lipeng Yang. Ini istri, ini suami, ini istrinya. Sudah meninggal dua-duanya. Ini KTP ahli waris Lipeng Yang. Nah ini yang tadi saya sebut bahwa ini surat segel yang buat orang tua dari Lipeng Yang tanda tangan waktu itu kepala desa Curug, namanya Pak Piih. Masih surat segel tulis tangan tahun 1960. Nih perbesarnya ya, dari yang tadi. Nah ini yang menjelaskan bahwa tanah ini bukan milik Bu Titi Sumiati, tapi milik Lipeng Yang. Ini juga di sini ada surat keterangannya, dokumen-dokumennya lengkap kita sampaikan. Itu surat pernyataan yang menyatakan bahwa lahan itu memang lahan Lipeng Yang, bukan tanah Titi. Ini luasnya. Ini terjadi perubahan. Jadi di tahun 2017 itu lahan ini rencananya mau dibeli oleh PT Merapi. Mau dibeli oleh PT Merapi, lantas karena pemilik tidak punya anggaran, punya keterbatasan lah, karena ada syarat-syarat yang diminta PT Merapi yang harus dilengkapin. Itu akhirnya karena dia punya keterbatasan, termasuk keterbatasan keuangan, akhirnya dibantulah oleh Bu Titi Sumiati waktu itu masih jadi anggota dewan, dibantu. Ini prosesnya ya, dibantu sampai keluar anggaran sekitar 300 jutaan lah, sampai 300 jutaan gitu. Tapi di ujung jalan ini termasuk pengukuran ulang. Nah ini pengukuran ulang, yang lahan yang tadinya 6.700 milik Lipeng Yang berubah jadi 7.416. Tadinya 6.700 dengan girik C, letter C 596. Karena diukur ulang, akhirnya berubah jadi yang tadinya dari 6.700 jadi 7.416. Dokumennya lengkap, dananya besar, itu. Terus di sini juga ada, dan itu di sini juga ada, ini juga ada. Ini peta besarnya. Ini hasil pengukuran ulang yang di tahun 2017, termasuk ada salinan. Ini yang diurus tadi 2018-2017 ketika mau dibeli Merapi. Tiba-tiba Merapi membatalkan karena ada masalah keuangan, Merapi tidak mau jadi beli. Nah karena akibat itu Bu Titi merasa sudah mengeluarkan uang 300 juta lebih, karena sudah dia mengeluarkan uang, akhirnya seluruh dokumen asli milik Lipeng Yang dipegang oleh Bu Titi, termasuk girik dan sebagainya. Itu dipegang oleh Bu Titi. Ini dokumen-dokumen yang diurus Bu Titi waktu saat mau dibeli sama PT Merapi. Oke, ini dibeli, ini dokumen-dokumennya lengkap. Nah setelah proses 2018 ketika gagal dibeli sama Bu Titi, dibeli sama Merapi, dokumen dikuasain sama Bu Titi. Di 2020 setelah pilkada, saat itu Idris Imam yang menang. Ketika Idris Imam menang, beberapa warga yang memang jadi pendukungnya di wilayah Curug mengusulkan supaya ayo kita sama-sama memperjuangkan yang namanya salah satu janji kampanyenya Idris Imam waktu itu, yaitu
membangun SMP dan madrasah negeri per kecamatan. Makanya diusulkanlah tanah ini oleh salah satu warga berbarengan bersama-sama dengan warga para pendukung yang ada di wilayah Culu. Dokumen itu dimasukkan ke Pemkot, akhirnya disahkan di tahun 2023 sebenarnya. Startingnya udah awal tuh udah mulai kerja dan dianggarkan di 2024. Yang menarik adalah yang awalnya harus dibebaskan 7.400, ternyata uangnya tidak cukup mungkin. Akhirnya dianggarkanlah menggunakan dana pokir yang tercover hanya sekitar 4.000 meter tadi, gitu, 4.000 meter. Itu salah satu yang menarik yang memang harus disorot atau diselidiki oleh KPK. Adakah keterlibatan Dewan dalam penganggaran? Itu yang pertama. Yang kedua tadi yang udah di awal saya sudah sebutkan bahwa ahli waris hanya meminta sekitar 1 juta sampai 1.300.000. Dengan logika tadi 15,1 miliar untuk membebaskan 4.000, berarti harga per meternya adalah 3.791.000. Berarti ada margin kalau yang dikeluarkan untuk ahli waris dengan margin tadi, kalau logika tadi 15 miliar dibagi 4.000 berarti hanya sekali. Margin itu yang menurut kami itu mengalir ke banyak pihak. Salah satunya ke unsur pimpinan pemerintahan Kota Depok. Dicek aja unsur pimpinannya mana, biar KPK yang menelusuri. Apakah wali kota, wakil wali kota, apakah sekda yang saat itu yang menjabat. Terus juga mengalir ke salah satu calon wali kota di Pilkada Kota Depok tahun 2024. Ada aliran yang masuk ke sana dari uang margin tadi. Dugaannya ke situ ya. Kita sinyalir ada aliran dana yang mengalir ke mereka, ke salah satu calon tadi. Terus yang ketiga tentunya ke tadi mafia tanah. Mafia tanah itu yang terlibat. Mafia tanah di sini kita bisa pastikan bahwa dari mana ada keterlibatan mafia tanah. Kita bisa pastikan ini tadi ya. Tadi yang kita sebut bahwa ini saat penyerahan pembayaran seremonial oleh pemerintah kota yang diwakili oleh Dinas Rumke. Pembayaran diberikan kepada Bu Titi. Kepada si Titi, bukan kepada ahli waris. Di bawah? Ya, bukan kepada ahli waris. Ini. Nilainya 15,166. Nah, tadi yang saya bilang diduga ada keterlibatan adanya mafia tanah, dugaan adanya mafia tanah. Di sini ada dokumen, yaitu penerima dari kuasa dari ahli waris memberikan kuasa jual kepada salah satu oknum anggota LSM lokal Kota Depok untuk menjual lahan seluas 7.416 meter meter persegi dengan nilai 2,2.850. Yang menurut saya ini bukti adanya mafia tanah. Apa peran dia di sini? Ini dokumen ini semua lengkap kita sampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini tanggal Selasa 21 Januari 2025. Ini dokumen-dokumen lengkap kita yang kita berharap seperti tadi di lokasi disebutkan tanah milik Bu Titi. Padahal kapasitas Bu Titi apa di sini? Karena tidak pernah ada ditemukan adanya proses pelimpahan atau penyerahan lahan kepada Bu Titi, termasuk tidak adanya proses jual beli dari ahli waris kepada Bu Titi. Jadi kapasitas Bu Titi menyantumkan tanah yang milik dia dan menerima pembayaran dari pemerintah Kota Depok, kapasitasnya apa? Ini yang harus diselidiki menurut kami oleh KPK secepatnya, karena ini 100 hari kita menguji taringnya macan Asia itu Pak Prabowo, sejauh mana janjinya untuk pemberantasan korupsi di seluruh Indonesia, termasuk pemberantasan praktek-praktek mafia tanah terhadap tanah-tanah yang digunakan untuk kepentingan umum. Saya pikir itu hari ini mudah-mudahan maksimal, kita berharap KPK bisa bekerja maksimal melakukan penyelidikan sehingga apa yang menjadi harapan kita bersama, dokumen ini atau masalah ini bisa terungkap
bisa segera kita ketahui bersama. Ketua, sedikit dong. Tadi kan ketua bilang penerima ahli waris cuma terima 1,3, sedangkan dianggarin 3 Sekitar ya, kalau 3 juta. 3.700.000. Berarti ada markup harga yang Bukan ya, mungkin markup jadi selisih ya. Nah, itu makanya kita cek juga apresialnya seperti apa nanti. Yang membuat apresial siapa kita akan tahu, kita ketahui. Mudah-mudahan KPK segera bergerak menelusuri itu. Yang pasti ini dugaan awalnya. Acuannya kita sudah berikan ke KPK supaya KPK bisa segera bergerak. Gitu. Ini dokumen-dokumen aslinya sudah kita sampaikan. Mudah-mudahan beliau bisa segera bergerak. ya. Gitu. Nah, tambahan kenapa harga segitu dipertanyakan, karena lokasinya sendiri menurut kami tidak masuk akal. Rawa-rawa itu yang satu, Kelayakan lokasi itu di dalam pasal 3 itu PP nomor 19 tahun 2021 pasal 3 itu jelas perencanaan, terus persiapan, pemaksaan, penyerahan. Nah, itu dugaannya tidak dilakukan atau dilewati karena unsur jalan itu tidak memadai, lokasi berair atau rawa-rawa. Itu yang makanya menarik sebenarnya hal ini ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dengan laporan ini harapannya apa, Bang Wi? Harapannya terungkap semua, dan di Kota Depok mudah-mudahan dengan terungkapnya ini tidak ada lagi mafia-mafia tanah. Ya. Ada target Om dari pelaporan ini mungkin? Targetnya jelas di dokumen ini kan tadi saya sampaikan aliran uangnya itu harus diselidiki kemana. Tadi kita udah sampaikan aliran uangnya kira-kira disinyalir mengalir kemana saja, mengalir sampai jauh kemana saja. Kami berharap KPK segera melakukan penyelidikan secara intensif. Itu yang pertama. Yang kedua, Depok ini nggak pernah ada prestasi KPK menyentuh Depok. KPK cuma lewat, meriksa, nggak ada yang dieksekusi, kami berharap, Gelombang Depok berharap KPK untuk laporan hari ini terkait Depok. Ayo. Menyala KPK, bisa tangkepin semua tuh pelaku-pelakunya. Ya, makasih. Jadi, terus ngawal terus sampai ini benar-benar dikerjakan. Kalau perlu kita demo, insya Allah kalau memang ini didiamin, tidak ada tindak lanjut, bisa-bisa kita yang demo di sini hari ini. Ketua, ini ada statement anggota Dewan DPR RI yang bilang paling 86, ini berarti ini dibantah ini. Ya, saya nggak mau, atau Gelombang nggak mau membantah sebenarnya, tapi yang jadi pembuktian aja lah. Yang jadi pertanyaan, fungsi Dewan ini sebagai pengawas. Jadi gini, Dewan itu nggak usah kritikin LSM kalau konteks pengawasan, ya kan? Ini kan konteks pengawasan, ya kan? Ini kan kerja yang memang dilindungi oleh undang-undang. Peran serta aktif masyarakat untuk melakukan mencari informasi, menyelidiki dan sebagainya itu dilindungi sama undang-undang. Nah, Dewan juga sebenarnya dilindungi undang-undang. Ya, apalagi dia punya kekuatan yang besar. Terutama apa? Kerja pengawasan. Itu lakukan itu aja. Lakukan itu aja. Jangan kayak bocah, ya. Jangan kayak bocah. Sip. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih Om. Yuk.